Baiklah, di sini eh, dijelaskan sekilas sejarah. Saat ini umur psikologi Australia adalah sekitar 2 kali lipat umur psikologi Indonesia. Psikologi sebagai disiplin ilmu masuk ke Indonesia pada zaman kemerdekaan. Situs web Fakultas Psikologi Universitas Indonesia memaparkan bahwa pendidikan psikologi di Indonesia dimulai sejak tahun 1951 dengan didirikannya Balai Psikoteknik oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang tujuannya untuk membantu Kementerian PP dan K. Saat itu, dalam mencapai efisiensi di bidang pendidikan dan pengajaran, antara lain dengan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap pelajar-pelajar yang akan melanjutkan pendidikan kejuruan, baik keluar maupun di dalam negeri, dan menyelenggarakan pemeriksaan psikologis di perusahaan untuk menyeleksi calon pegawainya. Balai ini merupakan cikal bakal Fakultas Psikologi UI, yang merupakan institusi pendidikan psikologi tertua di Indonesia. Organisasi profesi psikologi, yaitu ISI, atau Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1959. Tahun 1998, ISI berubah menjadi HIMSI, atau Himpunan Psikologi Indonesia, mengikuti perkembangan kurikulum pendidikan pada waktu itu. Di Australia, psikologi masuk pada akhir abad ke-19 melalui ilmu yang sebelumnya telah dipelajari di sana, yaitu filsafat dan pendidikan, dan juga kedokteran. Pada tahun 70-an, psikologi sebagai disiplin ilmu telah sangat populer di Australia, sehingga semua 17 universitas di sana mengajarkan psikologi. Sejak tahun 1945, para psikolog Australia bergabung dalam wadah, yaitu British Psychological Society cabang Australia. Baru pada tahun 1966, organisasi tersebut berubah menjadi wadah yang mandiri, yaitu Australian Psychological Society atau APS. Selanjutnya ada kelembagaan psikologi di Australia. Saat ini, di Australia dikenal dua lembaga utama yang berhubungan dengan profesi psikologi, yaitu Masyarakat Psikologi Australia atau Australian Psychological Society atau APS, dan Dewan Registrasi Psikolog atau Psychologist Registration Board. APS merupakan organisasi profesi sebagaimana HIMSI yang mewadahi para profesional dalam bidang psikologi. Dewan Registrasi adalah lembaga yang secara hukum mempunyai wewenang atas registrasi dan deregistrasi psikolog. Struktur organisasi kedua lembaga tersebut sangat berbeda, yaitu APS merupakan organisasi nasional dengan cabang-cabang di setiap negara bagian atau wilayah yang merupakan subordinat pusat. Dewan Registrasi dikembangkan secara terpisah di masing-masing negara bagian atau wilayah berdasarkan dasar hukum yang ditetapkan di negara bagian atau wilayah tersebut. Antar Dewan Registrasi tidak ada hubungan organisasional. Usia Dewan Registrasi bervariasi. Negara bagian Victoria misalnya, sudah membentuk badan ini pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang Praktek Psikologi. Sedangkan beberapa negara bagian lain baru mempunyai Dewan Registrasi pada tahun 90-an. Lebih lanjut mengenai kedua lembaga di atas diuraikan di bawah ini atau selanjutnya. Australian Psychological Society atau APS merupakan organisasi profesi yang keanggotaannya berdasar kesukarelaan sebagaimana HIMSI. Misinya adalah to represent, promote, and advance psychology and psychologists within the context of community well-being and scientific knowledge. Misi ini menyiratkan bahwa APS berkomitmen untuk mengembangkan psikologi baik sebagai disiplin ilmu maupun sebagai profesi. Saat ini, APS beranggotakan lebih dari 13.000 psikolog di seluruh Australia. Sekitar 2 kali anggota HIMSI yang berjumlah 77 ribuan. Di halaman depan situsnya, APS menyatakan bahwa mereka berusaha untuk meningkatkan kualitas praktek psikologi dan mendorong pertumbuhan pembelajaran dengan cara menerapkan standar yang tinggi terhadap etika profesi dan pendidikan profesi. Dalam hal etika profesi,
sama halnya dengan HIMSI dan organisasi-organisasi profesi lainnya. APS bekerja dengan mengembangkan kode etik. Kode etik tersebut ditinjau ulang setiap 2 tahun. Kode etik terbaru berisikan prinsip-prinsip dasar atau general principle dan aturan-aturan dasar mengenai 8 bidang, yaitu prosedur asesmen psikologis, hubungan dengan klien, pengajaran psikologi, supervisi dan training, riset, pelaporan dan publikasi hasil-hasil penelitian, pernyataan publik, dan periklanan promosi jasa dan hubungan antara anggota dengan profesional-profesional lain. Sebagaimana Kode Etik Psikologi Indonesia yang dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan kode etik. Kode etik mereka juga dilengkapi panduan untuk membantu anggota dalam menginterpretasikan dan menerapkan kode etik dalam praktek profesional mereka. Panduan tersebut dinamakan dengan Ethical Guidelines. Bedanya, jika pedoman kita merupakan penjelasan dari pasal-pasal kode etik, seperti halnya penjelasan Undang-Undang Dasar 45, menjelaskan batang tubuh, Ethical Guidelines tidak menjelaskan pasal-pasal kode etik, melainkan menjabarkan secara detail aturan-aturan mengenai hal-hal khusus yang berhubungan dengan praktek psikologi. Guidelines terbaru berisikan 14 panduan khusus, sebagai contoh adalah panduan mengenai kerahasiaan, penggunaan tes-tes psikologi, praktek terhadap klien-klien homoseksual dan biseksual, penggunaan prosedur aversif, dan penanganan klien dengan kecenderungan bunuh diri. Oke, selanjutnya itu sebagaimana Kode Etik Psikologi Indonesia yang dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan Kode Etik HIMSI, itu mereka juga dilengkapi panduan untuk membantu anggota dalam menginterpretasikan dan menerapkan kode etik dalam praktek profesional mereka. Nah, panduan tersebut dinamakan Ethical Guidelines. Nah, bedanya, apabila pedoman kita itu merupakan penjelasan dari pasal-pasal kode etik seperti halnya penjelasan UUD 1945 yang menjelaskan batang tubuh, nah, Ethical Guidelines ini tidak menjelaskan pasal-pasal kode etik, melainkan menjabarkan secara detail aturan-aturan mengenai hal-hal khusus yang berhubungan dengan praktek psikologi. Kemudian, guidelines terbaru juga berisikan 14 panduan khusus. Sebagai contoh adalah panduan mengenai kerahasiaan, penggunaan tes-tes psikologis, praktek terhadap klien-klien homoseksual dan biseksual, penggunaan prosedur aversif, dan penanganan klien dengan kecenderungan bunuh diri. Kemudian, APS itu memiliki komisi etik yang bertugas menangani pengaduan masyarakat terhadap anggota. Namun, APS hanya berwenang melakukan investigasi dan pencabutan dari keanggotaan. Tidak berwenang mencabut izin praktek anggota yang melakukan kesalahan. Nah, hasil dari investigasi APS tersebut diserahkan kepada Dewan Registrasi, dan Dewan Registrasilah yang berhak memberi sanksi hukum terhadap anggota tersebut. Kemudian, dalam hal pendidikan profesi, APS merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas akreditasi pendidikan psikologi di Australia. Yang sejak saat terbentuknya tahun 1966, APS menerapkan standar bahwa pendidikan minimal psikolog meliputi 4 tahun pendidikan psikologi, yang terdiri dari 3 tahun pendidikan setara sarjana S1 dan setahun pendidikan tahun keempat, yakni fourth year. Nah, kemudian psikolog yang menjadi anggota APS atau memenuhi syarat untuk menjadi anggota APS pada umumnya itu dipandang sebagai orang yang lebih kompeten atau qualified daripada mereka yang tidak gitu. Nah, saat ini untuk menunjukkan keanggotaan APS, seorang psikolog berhak mencantumkan title MAPS atau Member of the APS di belakang namanya. Nah, kemudian sejak tahun 2000, APS juga menetapkan bahwa yang dapat menjadi anggota penuh APS dan mencantumkan gelar MAPS adalah mereka yang berpendidikan minimal S2. Sedangkan mereka dengan pendidikan tahun keempat hanya dapat menjadi Associated Member of the APS, yaitu semacam anggota muda dari si APS. Kemudian
Sejak tahun 1970-an, APS juga menerapkan panduan akreditasi untuk menentukan program-program pendidikan tinggi psikologi mana yang lulusannya itu eligible atau memenuhi syarat atas keanggotaan dalam APS. Nah, lulusan program pendidikan psikologi yang tidak terakreditasi oleh APS itu tidak berhak menjadi anggota APS. Nah, program pendidikan psikologi biasanya bekerja keras untuk mencapai dan mempertahankan status terakreditasi, karena status itulah daya tarik mereka untuk mendapatkan mahasiswa. Jadi dari uraian di atas, dari uraian yang telah disebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa di Australia itu organisasi profesi psikologi yaitu APS ini memiliki posisi tawar yang tinggi. Nah, APS juga merupakan badan yang menentukan akreditasi institusi pendidikan psikologi. Eligibility atau memenuhi syarat atau tidaknya seseorang atas keanggotaan APS itu dilihat sebagai standar penilaian terhadap kualifikasi seorang psikolog. Hal tersebut menyiratkan bahwa seorang psikolog yang menjadi anggota APS itu atau yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota APS itu dipandang lebih qualified daripada psikolog yang bukan anggota APS atau dinilai tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota APS. Nah, kemudian ada juga Psychologist Registration Board. Nah, Psychologist Registration Board atau yang biasa disebut sebagai Dewan Registrasi itu adalah badan yang dibentuk oleh hukum untuk mengatur profesi psikologi. Nah, praktisi psikologi juga harus terdaftar pada Dewan Registrasi, yang dimana apabila seseorang itu melanggar hukum yang menyebut dirinya sebagai psikolog dan melakukan praktek psikologi jika tidak terdaftar pada Dewan Registrasi, walaupun dia itu telah memenuhi kualifikasi sebagai psikolog, maka Dewan Registrasi lah yang menjadi badan yang secara hukum berhak memberi penalti terhadap si pelanggar hukum itu tadi. Nah, kemudian setiap anggota negara bagian itu mempunyai dewan registrasinya sendiri-sendiri, dan dewan di setiap negara bagian itu memiliki kebijakannya masing-masing. Nah, negara bagian Victoria itu memiliki dewan registrasi yang paling mapan karena sudah ada sejak tahun 1965. Pada situs webnya dapat dibaca bahwa tujuan mereka adalah untuk melindungi masyarakat dalam kaitannya dengan praktek psikologi dengan cara antara lain meningkatkan standar praktek profesional, menetapkan standar-standar registrasi, dan menindaklanjuti pengaduan terhadap psikolog. Nah, sebagaimana yang telah diatur dalam Psychological Registration Act of Victoria, Dewan Registrasi Victoria itu beranggotakan 9 orang yang diangkat oleh gubernur. Nah, di antara 9 orang itu, 6 orang harus merupakan psikolog yang terdaftar, 1 orang merupakan ahli hukum, dan 2 orang anggota masyarakat yang bukan psikolog. Nah, para anggota dewan itu digaji bukan untuk masyarakat psikologi, melainkan oleh pemerintah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa psikologi di Australia mengenal 2 lembaga, yaitu APS dan Dewan Registrasi. Nah, APS itu merupakan organisasi profesi seperti halnya HIMSI yang mewadahi para profesional psikologi. Bedanya, di HIMSI setiap lulusan S1 psikologi itu bisa bergabung menjadi anggota. Sedangkan di Australia, lulusan undergraduate plus 4th year psikologi saja itu baru dapat menjadi anggota muda, dan untuk menjadi anggota yang penuh, syaratnya adalah harus pendidikan master. APS memiliki posisi tawar yang tinggi. Keanggotaan APS juga menyiratkan bahwa seorang psikolog itu lebih qualified daripada psikolog yang bukan anggota. Karena APS bekerja dalam pengaturan etika profesi dan pendidikan profesi. Di sisi lain, Dewan Registrasi merupakan badan milik pemerintah yang secara hukum berhak memberi dan mencabut status hukum sebagai psikolog, atau dengan kata lain, izin praktek psikologi.
Pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Psikologi di Australia menganut apa yang dinamakan Scientist Practitioner Model. Dalam model ini, pendidikan psikologi memberi penekanan yang seimbang pada riset ilmiah dan keterampilan praktis. Implikasi praktisnya, praktis harus selalu membuka diri terhadap hasil-hasil penelitian muktahir dan sebaliknya. Akademisi harus selalu melibatkan diri dengan praktek profesional sehingga penelitian-penelitian yang dilakukan adalah mengenai masalah-masalah real yang bersumber dari praktek profesi. Kode etik APS, APS 2000A dalam seksi kompetens menegaskan bahwa anggota harus bring and maintain approach, skill, and learning in their areas of professional practice. Anggota bukan saja harus memiliki keterampilan yang tepat, tetapi juga harus selalu memantapkan keterampilan tersebut. Dan ini berarti bahwa mereka harus selalu mengikuti perkembangan dalam bidang psikologi untuk menjaga agar kompetensi mereka up to date. Bagian berikut ini menguraikan pendidikan formal psikologi Australia pada tatanan undergraduate and fourth year spesialisasi dan sedikit mengenai penelitian psikologi. Pendidikan formal psikologi, seperti yang telah dikemukakan sejak awal terbentuknya APS, telah menetapkan bahwa standar minimal untuk menjadi anggota adalah pendidikan psikologi selama 4 tahun berturut-turut, meliputi 3 tahun undergraduate dan setahun pendidikan tahun keempat fourth year. Persyaratan tersebut belum berubah hingga saat ini. Pendidikan setingkat sarjana strata 1 undergraduate. Di tingkat undergraduate, psikologi ditawarkan dalam dua bentuk, degree murni psikologi atau kombinasi combined degree. Dalam program combined degree, psikologi biasanya dipelajari bersama dengan arts atau science. Mahasiswa diharuskan untuk mengambil 10-12 mata kuliah psikologi di samping mata kuliah lain dalam bidang kombinasinya. Degree murni psikologi menyerupai pendidikan S1 psikologi Indonesia di mana mahasiswa menjalani 100% kurikulum psikologi. Karakteristik pendidikan S1 psikologi di Australia berada di tengah-tengah antara karakteristik sistem Amerika dan Inggris. Program-program S1 psikologi Australia menyerupai Amerika dalam hal mereka menawarkan materi yang meluas dan bersifat umum. Namun, juga menyerupai Inggris dalam hal mereka berusaha melayani mahasiswa yang bermaksud serius mendalami suatu bidang tertentu. Membandingkan desain pendidikan S1 di Australia dan di Indonesia, terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Dilihat dari jumlah mata kuliahnya saja misalnya. Untuk menyelesaikan S1 di Australia selama 3 tahun, seseorang menyelesaikan sekitar 24 mata kuliah, termasuk pilihan. Semua mata kuliah tersebut adalah mata kuliah keahlian. Sedangkan selama 4 tahun kuliah S1 menyelesaikan hampir 3 kali lipatnya yaitu 65 mata kuliah, termasuk kuliah kerja nyata dan skripsi. Dan ini terjadi di Indonesia. Lebih dari 10%-nya merupakan mata kuliah umum seperti filsafat dan juga bahasa. Dilihat sepintas, kurikulum mereka tampak lebih sederhana dan mendasar. Secara global dapat dilihat bahwa materi yang diberikan di S1 adalah yang bersifat dasar, seperti psikologi umum, dasar-dasar psikologi, klinis, dan lain-lain. Kalaupun ada mata kuliah yang bersifat khusus, biasanya merupakan pilihan yang diperuntukkan bagi mahasiswa tahun ketiga. Contohnya adalah mata kuliah psikologi lingkungan di Melbourne University, psikologi industri atau organisasi di Melbourne University dan Monash University, atau psikologi konseling di Shelbourne University of Technology. Menarik lagi ialah mengenai pengukuran psikologi atau psikotes. Di Indonesia, berbagai macam pengukuran atau tes psikologi telah diajarkan secara intensif di level S1 melalui mata kuliah psikodiagnostik. Sedangkan di Australia, mahasiswa S1 tidak mempelajari tes-tes psikologi secara mendalam. Asesmen psikologis tampaknya bukan merupakan fokus kurikulum. Dilihat dari fakta bahwa berbagai universitas hanya menyediakan satu mata kuliah asesmen dalam 3 tahun masa pendidikan sarjana. Satu mata kuliah itu pun tidak eksklusif asesmen. Mata kuliah asesmen digabung dalam satu mata kuliah dengan etika di Monash and dengan kepribadian di UNSW. Di Melbourne University bahkan tidak ada mata kuliah asesmen di tingkat S1.
Dari struktur kuliahnya dapat dilihat bahwa secara umum program pendidikan S1 Psikologi di Australia lebih menekankan pada dasar-dasar ilmiah psikologi. Sebagai suatu ilmu sains, metodologi penelitian kuantitatif mendapat penekanan utama. Di setiap universitas, metodologi riset diajarkan paling tidak dalam 2 mata kuliah wajib. Cakupan mata kuliah metodologi ini sangat luas, meliputi desain penelitian, eksperimen, statistik, dan analisis data atau komputing. Meskipun menekankan pada metode penelitian dan pengukuran, S1 Psikologi di Australia tidak mempersyaratkan skripsi atau tesis. Riset setara skripsi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bukan pada level S1, melainkan pada tahun keempat. Namun demikian, penelitian tidaklah asing bagi mahasiswa S1 karena dalam berbagai mata kuliah, terutama mata kuliah riset, mereka sudah ditugaskan untuk melakukan proyek-proyek penelitian. Jenjang tahun keempat bisa dikenal juga dengan Horse Years. Lulusan program ini berhak atas gelar Honours Degree. Misalnya yang awalnya Bachelor of Arts akan menjadi Bachelor of Psychology. Livy Bond mencatat bahwa pada tahun 1970-an sekitar 25% dari mahasiswa yang menyelesaikan undergraduate psikologi meneruskan ke jenjang fourth year. Hingga tahun-tahun terakhir ini proporsi lulusan S1 yang meneruskan ke fourth year tersebut masih sekitar 25%. Tempat yang bersedia untuk jenjang fourth year ini sangat terbatas, sehingga hanya lulusan S1 yang berprestasi bagus dan bisa terseleksi dengan akhirnya bisa meniti karir sebagai psikologi atau ilmuwan psikologi profesional. Jenjang tahun keempat atau fourth year ini, meskipun secara sepintas tampak setara dengan program profesi di Indonesia, ternyata materinya berbeda dengan program profesi. Jika di Indonesia program profesi sesuai namanya merupakan pendidikan dan pelatihan psikologi praktis. Di Australia, pelatihan praktis tersebut hanya merupakan bagian kecilnya. Materi utama adalah proyek penelitian yang menurutnya pengamatan penulis bisa disetarakan dengan skripsi. Mahasiswa tahun keempat masih mengikuti kuliah secara umum, isinya adalah metode penelitian pada umumnya kuantitatif. Lanjut, asesmen psikologi, etika profesi, dan seminar mengenai topik-topik mutakhir dalam psikologi. Metodologi, pengukuran, dan pengelolaan data masih menjadi penekanan. Asesmen psikologi tetap belum diajarkan secara spesifik juga di jenjang ini. Etika profesi secara spesifik baru diberikan pada jenjang ini dan bukan pada jenjang S1. Berbeda dengan di Indonesia, di Australia seorang lulusan tahun keempat tidak langsung mendapatkan sebutan psikolog. Mereka mendapatkan hak untuk mendapatkan sebutan psikolog, namun untuk itu mereka harus mendaftarkan diri ke Dewan Registrasi. Dewan Registrasi ini akan mempertimbangkan, kemudian jika dianggap memenuhi syarat, mereka akan ditetapkan sebagai psikolog masa percobaan. Selanjutnya yaitu spesialisasi. Hanya di negara bagian Western Australia diakui adanya titel spesialisasi. Sedangkan di negara bagian yang lain spesialisasi tidak ditunjukkan dengan titel. Spesialisasi ditunjukkan dengan menjadi anggota badan yang dinamakan college. College adalah bagian dari APS yang mewadahi para psikologi dengan spesialisasi yang sama. Saat ini ada 9 college. Untuk menjadi anggota dari college di atas, persyaratannya tentu lebih berat dibandingkan dengan menjadi anggota APS. Sebagai contoh, untuk menjadi anggota College of Counseling Psikologi, seseorang psikolog paling tidak harus menyelesaikan master dalam bidang konseling dan 2 tahun praktek tersupervisi. Begitu terdaftar sebagai anggota suatu college, seorang psikologi juga harus berjuang untuk mempertahankan keanggotaannya tersebut melalui professional development. PD ini merupakan suatu program yang bersiklus 2 tahun. Selama 2 tahun, anggota diharuskan untuk mengumpulkan poin kredit dalam jumlah tertentu untuk dapat meneruskan keanggotaannya dalam suatu college. Poin PD ini bisa diperoleh dari berbagai kegiatan pengembangan seperti seminar, konferensi, pelatihan, workshop, atau aturan pembobotan poin telah ditentukan oleh college tersebut. Selanjutnya yaitu penelitian psikologi. APS mempunyai 2 divisi, yaitu Division of Independently Practicing Psychologists atau disingkat dengan DIPP, yang mengurusi psikologi yang melakukan jasa praktek, dan Division of Research and Teaching atau disingkat dengan DRAT, yang menangani pengembangan disiplin psikologi melalui pengembangan penelitian dan pengajaran.
Knowles mengutip laporan dari Australian Research Council atau disingkat dengan ARC menuliskan bahwa psikologi di Australia mempunyai sumbangan sejumlah 2,5% terhadap penelitian psikologi di dunia dan 2,8% tulisan atau artikel di jurnal ilmiah dunia. Berdasarkan rekomendasi ARC, penelitian psikologi di Australia saat ini diprioritaskan dalam bidang seperti human factors dan bidang-bidang lain yang berhubungan dengan perubahan teknologi, psikologi klinis, dan penekanan pada psikologi kesehatan, psikologi industri dan organisasi, dan psikologi file dan neuroscience. ARC juga merekomendasikan agar psikologi membangun strategi untuk meningkatkan komunikasi antara disiplin ilmu dan profesi psikologi untuk memperkuat dasar ilmiah bagi praktek profesional dan pemahaman penelitian bagi praktisi psikologi. Kemudian psikologi dan masyarakat. Tidak hanya di negara kita saja, orang tidak tahu apa bedanya psikologi dan psikiatri. Penelitian Kirkland dalam Knowles 2003 mendapati bahwa kebanyakan orang di Australia itu tidak mengerti perbedaan antara psikologi dan psikiater. Namun, jika di negara kita, usaha yang dilakukan psikologi untuk memperkenalkan diri ke masyarakat masih sangat minim. Di Australia, usaha-usaha sudah dilakukan dengan lebih agresif. Di halaman depan situs APS misalnya, dapat kita baca satu bagian khusus yang membahas psikologi dan psikiatri. APS dan Dewan Registrasi juga menerbitkan brosur-brosur yang disebarluaskan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan diri. Menurut Knowles, di Australia selama 40 tahun terakhir telah terjadi pergeseran sikap dan harapan publik dalam berhubungan dengan profesi. Jika dulu publik atau klien merupakan pihak yang bergantung kepada profesi, kini publik semakin menuntut akan kesetaraan hak dalam hubungan klien dan profesi. Tak mengherankan jika kode etik psikologi Australia sangat menekankan penghormatan dan perlindungan terhadap anak-anak klien. Sebagai contoh, dalam kode etik diatur dengan jelas bahwa klien berhak atas pelayanan dari psikolog yang kompeten. Dalam standar kualitas pelayanan yang terbaik, batas-batas profesional sangat dihargai sehingga seorang psikolog diharamkan untuk mempunyai hubungan lain dengan klien, misalnya hubungan persahabatan, bisnis, guru-murid, apalagi hubungan romantik atau seksual. Di luar hubungan profesional antara psikolog dan klien, catatan psikologis mengenai klien diperlukan sebagai health record atau catatan kesehatan yang sesuai dengan undang-undang. Klien mempunyai hak untuk mengaksesnya dengan syarat tertentu. Jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik, Dewan Registrasi adalah badan yang berwenang menindaknya. Dewan Registrasi memiliki komite pengaduan yang bertugas memproses pengaduan terhadap psikolog, baik yang disampaikan oleh masyarakat umum termasuk klien maupun masyarakat psikolog sendiri, misalnya sesama psikolog. Jika sebuah pengaduan diterima, seorang petugas investigasi biasanya ditugaskan untuk mewawancarai pihak pengadu dan yang diadukan. Petugas ini kemudian dilaporkan hasil investigasi ke komite pengaduan. Komite kemudian mempelajari laporan tersebut dan menyampaikan rekomendasi ke Dewan. Dewan memutuskan apakah akan menutup atau melanjutkan investigasi terhadap kasus tersebut. Jika memang ada indikasi pelanggaran kode etik atau misconduct, atau Dewan melanjutkan investigasi ini ke tahap informasi hearing atau formal hearing. Informal hearing dilakukan untuk menginvestigasi kasus yang cukup serius. Informal hearing ini bersifat tertutup bagi media dan nama psikolog yang terlibat dirahasiakan. Hasil akhir dari informal hearing ini bisa berupa keputusan yang mengharuskan psikolog yang diadukan untuk menerima konseling, peringatan keras, atau pendidikan lebih lanjut. Seorang psikolog yang tidak puas terhadap hasil informal hearing dapat mengusulkan formal hearing. Formal hearing ditujukan untuk menginvestigasi kasus yang lebih serius lagi. Forum ini terbuka untuk umum. Sebagaimana dalam proses persidangan, pihak psikolog maupun Dewan Registrasi biasanya diwakili oleh pengacara. Seorang psikolog yang terbukti telah melakukan perilaku tak profesional
Dalam forum ini dapat menerima sanksi mulai yang teringan keharusan menjalani konseling hingga yang terberat deregistrasi atau mencabut izin praktik psikolog. Proses dan hasil formal hearing ini diumumkan kepada masyarakat luas melalui media-media komunikasi Dewan Registrasi, termasuk melalui situs webnya, dan juga diumumkan melalui harian umum. Misalnya, The Act di negara bagian Victoria, Psychologist Registration Board of Victoria 2003b. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa profesi psikologi sangat menghargai dan memberi perlindungan terhadap hak-hak klien pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tentu jika psikologi di Australia terlihat lebih mapan dan tertata rapi, sebab usianya yang 2 kali lipat lebih tua dari psikologi di Indonesia, mereka pun memiliki sumber dukungan dari ekonomi dan teknologi yang kuat. Bukan hanya itu saja, mereka juga mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai dari pemerintah. Pertama, dalam hal organisasinya, APS memiliki posisi tawar-menawar yang tinggi, di mana organisasi tersebut telah menentukan status akreditasi pendidikan tinggi psikologi dan keanggotaannya. APS dipandang sangat berperan penting karena mencerminkan keahlian seorang psikologi atau psikologi Indonesia. Tampaknya perlu lebih membudayakan himpunan psikologi Indonesia atau yang disingkat HIMPSI, sehingga organisasi tersebut telah berperan aktif dan diakui dalam mengatur aturan atau peraturan psikologi kita. Yang kedua, dibandingkan dengan di Australia, pendidikan psikologi dalam S1 dan profesi di Indonesia akan jauh lebih rumit, yang dalam artiannya itu bebannya yang harus dipenuhi. Dilihat dari kenyataannya bahwa waktu tempuh rata-rata S1 psikologi di Universitas Gadjah Mada atau UGM yang saat ini masih di atas 4 tahun, dan apalagi ditambah dengan pendidikan profesi lebih dari 5 tahun tersebut. Dan perlu dipertanyakan juga relevansi pembelian mata kuliah asesmen psikologi secara luas dan dilakukan terus-menerus di tingkat S1. Dengan sebabnya, pada akhirnya lulusan S1 tidak diharapkan untuk mempraktikkan keahlian tersebut tanpa pendidikan lebih lanjut atau profesi. Yang ketiga, pengakuan keahlian psikologi yang ada di Indonesia diberikan secara langsung bersamaan dengan kelulusan di profesi. Pada saat itu, seorang lulusan dapat mengurus izin praktek sebagai psikolog. Di Australia, lulusan pendidikan dari tahun ke-4 harus berpraktek secara terbatas selama 2 tahun sebagai probationary psikologis di bawah supervisi psikolog senior terdahulu untuk akhirnya dapat mengusulkan diri diakui sebagai psikolog penuh. Sistem ini menurut lebih masuk akal dan cukup bagus untuk diadaptasi di Indonesia, mengingat bahwa lulusan di program profesi berjumlah mempunyai pengalaman yang membedai, apalagi dalam berhadapan dengan klien secara langsung, dan untuk itu mereka seharusnya belum dilepaskan untuk berpraktek secara mandiri.